Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya, salam sehat selalu. Pada pertemuan semester 2 ini, kita mengharap pertemuan bisa dilaksanakan secara luring, di luar jaringan, atau tatap muka langsung di kelas. Namun demikian karena pandemi COVID-19 masih cukup tinggi, maka PJJ daring adalah pilihan yang paling tepat untuk kalian kembali belajar IPA di semester 2. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan bahas bab yang pertama di semester genap, yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Adapun subbagian yang pertama adalah pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Migrasi, apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan antara lain untuk mencari makan, untuk mempertahankan hidupnya. Anak-anak, tahu tidak kalian mengapa ikan salmon harganya relatif mahal? Karena ikan itu hidupnya di daerah sungai, di daerah Kanada, pada suhu yang cukup dingin. Di situ karena medan magnet bumi dapat diterima oleh medan magnet yang ada pada tubuhnya, sehingga hewan tersebut bergerak bermigrasi, mencari makan, menghindari diri dari musuh, mengikuti apa yang ada pada medan magnet di dalam tubuhnya, disesuaikan dengan medan magnet bumi. Baik, Ibu, kita mulai dengan penjelasan medan magnet bumi. Apa itu medan magnet bumi? Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan dengan biomagnetik. Tujuan hewan melakukan migrasi adalah untuk mendapatkan lebih banyak makanan, tempat yang lebih baik untuk membangun sarang atau lebih banyak sinar matahari di tempat lain. Intinya untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Navigasi atau pandu arah adalah penentuan kedudukan dan arah perjalanan. Anak-anak, kalau sebuah pesawat terbang atau kapal memiliki navigasi, itu adalah untuk penentu arah perjalanan. Ya, di tengah lautan yang luas pada kapal atau di angkasa yang penuh dengan awan. Awan itu pesawat bisa tetap berjalan karena adanya pandu arah. Apabila alat-alat navigasi tersebut rusak, tentu saja pesawat akan kehilangan panduan hingga tersesat atau mungkin jatuh. Migrasi pada burung dilakukan karena untuk mencari makan. Selama iklim tersebut tidak memungkinkan, maka hewan itu akan mencari tempat yang lebih nyaman bagi hidupnya untuk mencari makanan dan tidak untuk berkembang biak. Di tempat baru tersebut, burung-burung akan memenuhi segala kebutuhannya untuk mendapatkan makanan. Kemudian dia akan kembali lagi ke asal apabila kebutuhannya sudah terpenuhi. Burung-burung tersebut bermigrasi karena adanya partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dulu, burung merpati pos dipakai sebagai pengantar surat atau kurir surat. Bagaimana cara merpati tersebut mengetahui jalan pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Ya, jadi sebetulnya di medan
magnet bumi itu ada interaksi dengan medan magnet yang ada pada tubuh makhluk hidup atau pada tubuh hewan. Sehingga ada kesesuaian pergerakan hewan tersebut mengikuti medan magnet bumi. Namun demikian, apa yang terjadi kalau di atas kepala burung merpati pos dipasang sebatang magnet? Ya, nanti ada di bagian akhir dari tayangan ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Migrasi ikan salmon. Nah, ini ikan salmon yang rata-rata atau relatif mahal ya harganya dan kandungan gizi yang cukup banyak. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Ya, jadi kenapa ikan salmon nggak sampai ke sungai-sungai atau lautan yang ada di Indonesia? Ya, karena pergerakannya, migrasinya mengikuti medan magnet bumi. Berikutnya, migrasi pada penyu. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Penyu dapat melihat petunjuk alam untuk kembali ke tempat asalnya. Hasil penelitian bahwa penyu meninggalkan jejak magnetik ketika menetas, kemudian mereka menggunakan tanda magnetik di sepanjang pantai sebagai informasi ketika ingin kembali ke tanah kelahiran. Penyu mengandalkan medan magnet bumi sebagai alat navigasi di lautan untuk menentukan arah. Subhanallah. Berikutnya, migrasi lobster duri. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Nah, selanjutnya mengenai migrasi pada bakteri. Dalam tubuh bakteri magnetotaktik bakteria, terdapat organel atau komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong alat bergerak. Nah, pendorong saat bergerak, flagel. Nah, terakhir, pertanyaan tugas mandiri. Pertama, mengapa pemasangan magnet pada kepala burung merpati menyebabkan burung tersesat? Cari jawabanmu pada berbagai sumber yang dapat kamu peroleh. 2. Tahukah kamu mengapa paus bisa terdampar? Carilah jawabanmu dengan menggunakan beberapa sumber untuk memperoleh jawaban yang lengkap. Baik anak-anak, 2 soal ini kalian tulis jawabannya di buku tulismu, difoto kemudian dikirim ke Google Classroom bagian classwork ya. Nanti akan Ibu buka classwork untuk mengumpulkan tugas-tugas kalian. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.